Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Abdul Asraf, NIM 1950210168 dari kelas MBSE kelompok 5 akan menyimpulkan tema pada kelompok 2 yang berhubungan dengan ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia yang diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Adapun prinsip dasar ekonomi Islam yaitu pertama tauhid, keadilan, kenabian, pemerintahan dan hasil. Di atas semua nilai dan prinsip yang telah diuraikan di atas, dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep akhlak. Akhlak menempati posisi puncak karena inilah yang menjadi tujuan Islam pada dakwah para nabi, yakni menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis. Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Keyakinan atau pandangan seperti ini akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara imbang, sehingga seorang pengusaha tidak mengejar keuntungan semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala eksploitasi terhadap manusia. Dalam jual beli, secara Islam kita harus menjadi pandangan yang jujur dan bertanggung jawab dalam mengembangkan seperti yang dijelaskan Quran, surat As-Saff dan hadis. Tidak boleh terlalu banyak bersumpah dalam jual beli. Maksud dari bersumpah adalah mengatasnamakan barang dagangan atas nama Allah untuk menutupi kualitas barang yang kita punyai. Dari hadis riwayat Muslim, Rasulullah melarang segala sesuatu bentuk aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan penipuan, karena penipuan adalah merugikan orang lain, dapat melanggar hak asasi jual beli juga, yaitu suka sama suka. Orang yang tertipu jelas tidak akan suka karena haknya dikurangi atau dilanggar. Jual beli yang mengandung penipuan adalah jual beli yang tidak diketahui hasilnya, atau bisa jadi diserah terimakan atau tidak diketahui hakikat dan kadarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairuddin Zufar, NIM 1950210185 dari kelompok 5 akan sedikit meringkas apa yang telah dijelaskan oleh kelompok 2, yaitu tentang redaksi ayat-ayat dan hadis tentang prinsip ekonomi Islam yang ada di dalam Quran surat Al-Baqarah juz 2 ayat 284 yang berbunyi, kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan denganmu tentang perbuatanmu itu. Dan di dalam hadis juga disebutkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an yang berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara melempar dan jual beli yang mengandung penipuan. Allahu alam. Kata-kata kunci ayat di atas tersebut yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah juz 2 ayat 284, yaitu kepunyaan Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Pemilik mutlak sumber-sumber ekonomi hanyalah Allah. Dialah pemilik segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan di dalam hadis juga yaitu tentang Rasulullah melarang jual beli dengan cara melempar dan jual beli yang mengandung penipuan. Asbabun nuzul atau asbab urut, kapan peristiwa itu tersebut, juga terdapat di dalam surat Al-Baqarah, yaitu tentang para sahabat merasa keberatan sehingga datang pada Rasulullah SAW sambil berlutut di hadapan beliau, lalu berkata, telah turun kepadamu ayat ini, sedangkan kami tidak mampu menanggungnya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian ingin mengatakan seperti apa yang dikatakan kedua ahli kitab sebelum kalian? Kami mendengar, tapi kami tidak mau menurutinya. Maka katakanlah, kami mendengar dan kami taat, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Demikian yang saya dapat simpulkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.